Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elanenda, pada kali ini Ibu akan memberikan penyajian materi perkuliahan tentang media dalam pembelajaran IPS di MI dan SD. Nah, hal yang pertama yang perlu diketahui itu adalah pengertian tentang media. Apa sih sebenarnya media itu? Nah, media itu berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah itu berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan atau source dengan penerima pesan atau disebut juga dengan receiver. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu guru dalam menyampaikan pesan kepada anak atau siswa itu bisa digunakan dengan perantara media. Jadi media itu adalah suatu alat atau benda yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mempermudah guru dalam mengajar dan siswa dalam belajar. Nah, sedangkan media dalam pengajaran IPS itu adalah suatu alat atau benda yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran IPS sehingga materi pelajaran dapat sampai dan diterima oleh siswa secara utuh dan mendalam atau disebut juga tidak verbalis, tidak berbicara saja ya. Nah, kemudian mengapa sih media itu sangat penting dijadikan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar? Nah, kira-kira apa alasannya? Nah, alasannya yang pertama adalah karena dalam proses belajar akan lebih berhasil apabila anak proaktif dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, kemudian penelitian yang dilakukan oleh British Audiovisual Association menghasilkan suatu temuan. Nah, di sana temuannya adalah rata-rata jumlah informasi yang diperoleh seseorang melalui indera yang mana komposisinya adalah 75% melalui indera penglihatan atau visual. Nah, jadi persentase dari indera penglihatan ini sangat besar ya, itu 75%. Nah, kemudian 13% dari indera pendengaran atau auditori, kemudian sebanyak 6% melalui indera sentuhan atau perabaan, dirasakan sendiri gitu ya. Nah, kemudian 6% melalui indera penciuman dan lidah. Nah, jadi berdasarkan persentase itu terlihat bahwa apabila penyajian materi pembelajaran dilakukan secara indera penglihatan atau dihadapkan langsung, maka persentase ingatnya itu lebih tinggi. Nah, kemudian yang ketiga alasannya adalah pengetahuan yang dapat diingat seseorang antara lain bergantung pada melalui indera apa yang ia peroleh pengetahuannya gitu. Nah, kemudian yang keempat, dengan dihadirkannya media bisa meningkatkan daya ingat siswa dalam mengingat pembelajaran. Nah, hal ini bisa dilihat pada kerucut pengalaman berikut ini. Nah, silakan diperhatikan. Nah, dalam kerucut pengalaman di sini terlihat bahwa semakin abstrak penyajian pembelajaran atau materi pembelajaran kepada siswa, maka akan sedikit sekali atau akan sedikit tinggal di pikiran siswa. Bisa dibilang ingatnya lebih sedikit. Nah, kebalikannya, semakin konkret pengalaman yang diberikan kepada siswa itu akan semakin lama ingatnya dalam pikiran siswa. Makanya proses pembelajaran yang disajikan kepada siswa
itu sebaiknya dilakukan dengan pengalaman langsung. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam memanfaatkan media pembelajaran? Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah penggunaan media pembelajaran bukan merupakan fungsi tambahan. Ini ingat ya, bukan fungsi tambahan, tetapi memiliki fungsi tersendiri sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif. Nah, selanjutnya media pembelajaran itu merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran. Nah, selanjutnya media pembelajaran dalam penggunaannya harus relevan dengan tujuan dan isi dari pembelajaran yang hendak dicapai. Nah, kemudian yang keempat, media pembelajaran berfungsi untuk mempercepat proses belajar. Hal ini mengandung arti bahwa media pembelajaran untuk anak dapat menangkap tujuan dan bahan ajar lebih mudah dan lebih cepat. Nah, selanjutnya yang kelima, media pembelajaran tersebut berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Nah, pada umumnya hasil belajar anak dengan menggunakan media pembelajaran lebih tahan lama mengendap dalam pikirannya sehingga kualitas pembelajaran memiliki nilai tinggi. Kemudian, media pembelajaran meletakkan dasar-dasar konkret untuk berpikir. Nah, kemudian ada beberapa macam-macam media pengajaran dalam IPS. Nah, yang pertama, media pengajaran berupa benda langsung atau benda asli tanpa tiruan ya. Nah, contohnya guru menerangkan hasil bumi yang terdapat di daerah Lampung seperti kopi, lada, dan lain-lainnya. Lalu guru membawakan kepada siswa berupa buah kopi dan juga membawakan benda berupa buah kopi dan lada tersebut secara langsung kepada siswa. Jadi dibawa langsung benda kopi tersebut gitu. Nah, kemudian ada yang kedua itu media pengajaran berupa benda tidak langsung. Dia berupa benda juga tetapi tidak langsung atau disebut juga dengan benda tiruan. Nah, misalnya dalam menerangkan materi pembelajaran tentang rotasi atau putaran bumi, maka guru membawakan globe. Nah, karena globe adalah benda tiruan dari bola bumi, atau bisa juga selain globe membawakan gambar peta atau poster dan lain-lainnya. Itu merupakan bentuk benda tidak langsung. Nah, media pengajaran yang tidak langsung ini dibagi pula menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada media 2 dimensi, nah, bisa berupa gambar peta dan lain-lain. Kemudian ada media 3 dimensi, itu contohnya seperti globe, miniatur, dan lain-lainnya. Kemudian ada yang ketiga, media yang diproyeksikan. Ini bisa berupa video, film, slide, OHP, dan lain-lainnya. Nah, dilihat dari fungsi yang mengamati media pembelajaran itu dapat pula dibagi menjadi 4 macam. Nah, itu ada media visual. Nah, itu contohnya berupa gambar, poster, dan diagram. Nah, selain itu ada media audio. Nah, atau contohnya disebut seperti radio, tape recorder, dan lain-lainnya. Kemudian ada media audio visual yang bisa didengar dan dilihat. Itu seperti televisi, film bersuara, dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya ada media cetak. Nah, contohnya seperti buku, majalah, surat kabar, dan lain-lainnya. Nah, ada beberapa kriteria dalam pemilihan media. Yang pertama, media yang digunakan dalam pengajaran IPS itu harus dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Nah, kemudian media yang digunakan harus bisa mendorong dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis bagi siswa. Nah, selanjutnya media yang digunakan itu dapat melayani kebutuhan dan kemampuan siswa yang berbeda-beda.
Jangan hanya khusus kepada siswa yang pintar saja, medianya bagus, tetapi siswa yang kurang mampu dia IQ-nya itu tidak bisa memahami arti dari media yang disajikan dan sebaliknya, gitu ya. Jadi media itu harus menyesuaikan dengan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya media yang digunakan itu tidak hanya karena alat itu biasa atau canggih, melainkan kebermaknaannya dalam pembelajaran. Kemudian media yang digunakan tidak benar-benar bisa dioperasikan oleh guru. Kemudian media yang digunakan hendaklah harus mudah untuk diperoleh dan murah harganya. Setidaknya sesuai dengan kemampuan sekolah untuk mengadakannya. Nah, jangan yang mahal-mahal betul tetapi kemampuan tidak cukup, akhirnya ngutang dan segala macam, itu jangan. Nah, selanjutnya ini ada beberapa contoh media dalam pembelajaran IPS. Yang pertama itu ada media 2 dimensi. Ini contohnya seperti gambar ya. Ini gambarnya tentang kehidupan sosial, materi tentang kehidupan sosial. Di sini terlihat bagaimana kehidupan sosial masyarakat di pedesaan. Nah, melalui media 2 dimensi yang disajikan ini nanti diharapkan siswa mampu mengambil kesimpulan pembelajaran yang ada, bagaimana kehidupan sosial masyarakat yang ada di daerah pedesaan. Nah, selanjutnya di sini ada media 3 dimensi. Nah, di sini media 3 dimensinya ada miniatur tentang lingkungan. Terlihat di sini ada bentuk perumahan, ada jalan, kemudian ada airan airnya, sungainya, kemudian ada pohon, dan lain-lain. Nah, di sini ada juga miniatur lingkungan lainnya, ada rumah, kemudian ada kawasan-kawasan yang elit, kemudian ada juga taman-tamannya, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk media yang bisa diproyeksikan seperti film, itu bisa Ananda desain sendiri dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa mengedit atau menyambungkan video-video pembelajaran. Nah, itulah Ananda penyajian materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.